kalau ada berita viral ya. Ada berita viral, ada seorang ibu kandung meninggalkan bayinya selama 10 hari untuk menikmati liburan dengan kekasihnya. Bayi tersebut dibiarkan saja dalam baby box hanya dengan beberapa botol susu. Akhirnya bayi tersebut tidak dapat bertahan dan diduga meninggal. Belajar bersama Bareza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda dan tim berhasil memenangkan proyek dan mendapatkan banyak bonus dari atasan. Dalam perjalanan pulang, Anda menemukan seorang kakek renta berjalan digandeng cucunya. Mereka menggunakan pakaian yang sudah sobek dan tidak layak pakai. Mereka memegang beberapa jajanan yang dijual di jalan. Sementara Anda berniat memberikan kejutan kepada keluarga menggunakan bonus tersebut. Tindakan Anda: A. Membeli jajanan mereka dengan sebagian bonus saya. B. Memberikan sebagian bonus saya. C. Memberikan semua bonus saya. D. Memberikan botol bekas di mobil saya agar mereka mendapat tambahan. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini mendapatkan banyak bonus dari atasan ya. Nah, dalam perjalanan pulang, Anda menemukan seorang kakek renta berjalan digandeng cucunya. Mereka menggunakan pakaian yang sudah sobek dan tidak layak pakai. Mereka memegang beberapa jajanan yang dijual. Berarti mereka ini menjual jajanan ya teman-teman ya di jalan. Nah, sementara Anda berniat memberikan, ini Anda baru berniat, memberikan kejutan kepada keluarga menggunakan bonus tersebut. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana empati. Empati teman-teman ya. Nah, jadi pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu adalah orang yang berempati. Coba kita lihat jawaban yang A. Membeli jajanan mereka dengan sebagian bonus saya. Nah, bagus ya teman-teman ya. Berarti sebagian bonus diberikan untuk beli jajanan kakek tadi dan sebagian lagi untuk memberikan kejutan kepada keluarga ya. Yang A bagus. Yang B, memberikan sebagian bonus saya. Teman-teman, yang namanya berdagang, yang namanya pedagang,
Walaupun sudah tua, sudah nenek-nenek, mereka sangat senang kalau kita membeli jajanan mereka. Mereka tidak mengharapkan sedekah dari kita. Mereka dengan kita membeli jajanan mereka saja, mereka sudah sangat senang ya. Dibanding yang B, lebih tepat yang A ya. Jadi yang B kita eliminasi. Yang C, memberikan semua bonus saya. Ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Di soal sudah dijelaskan. Kalau Anda berniat memberikan kejutan juga kepada keluarga menggunakan bonus. Berarti alangkah baiknya bagi dua gitu ya teman-teman ya. Jadi yang C menjadi kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Memberikan botol bekas di mobil saya agar mereka mendapat tambahan. Menambah kerjaan mereka teman-teman ya. Sedangkan jajanan mereka saja belum tentu laku ya. Jadi yang D ini menjadi kurang tepat ya. Jadi yang memiliki nilai tertinggi di soal nomor 1 adalah opsi jawaban A. Membeli jajanan mereka dengan sebagian bonus saya ya. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Soal nomor 2. Baru-baru ini viral berita di salah satu media sosial terkait seorang ibu kandung yang meninggalkan bayinya selama 10 hari untuk menikmati liburan dengan kekasihnya. Bayi tersebut dibiarkan dalam baby box hanya dengan beberapa botol susu. Akhirnya, bayi tersebut tidak dapat bertahan dan diduga meninggal di hari ke-9 karena mengalami dehidrasi dan kelaparan. Sang ibu diberi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan dengan syarat apapun. Tindakan Anda? A. Saya mengambil hal ini sebagai pelajaran untuk tidak ditiru. B. Saya mengedukasi para tetangga untuk tidak menyia-nyiakan anaknya. C. Saya menyayangkan tindakan seorang ibu yang menyia-nyiakan anaknya. D. Saya memposting berita melalui sosial media dan menekankan edukasi perlindungan anak usia dini. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal tadi dijelaskan kalau ada berita viral ya. Ada berita viral, ada seorang ibu kandung meninggalkan bayinya selama 10 hari untuk menikmati liburan dengan kekasihnya. Bayi tersebut dibiarkan saja dalam baby box hanya dengan beberapa botol susu. Akhirnya bayi tersebut tidak dapat bertahan dan diduga meninggal di hari ke-9 karena mengalami dehidrasi dan kelaparan. Sang ibu diberi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan dengan syarat apapun. Ingat teman-teman, berarti berita ini bukan hoax ya. Karena apa? Sang pelaku sudah diberi hukuman. Berarti berita ini benar adanya. Nah, tindakan Anda. A. Saya mengambil hal ini sebagai pelajaran untuk tidak ditiru. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. B. Saya mengedukasi para tetangga untuk tidak menyia-nyiakan anaknya. Nah, lebih bagus yang B ya teman-teman ya. Kita lakukan tindakan nyata. Oke, lebih tepat yang B ya. Bandingkan dengan yang C. Saya menyayangkan tindakan seorang ibu yang menyia-nyiakan anaknya. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Saya memposting berita melalui sosial media dan menekankan edukasi perlindungan anak usia dini. Nah, D ini lebih luas cakupannya, teman-teman ya. Jadi B kita eliminasi, lebih tepat jawaban yang D ya. Yang D poin 4, yang B poin 3, kemudian A poin 2, dan C poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 3. Rini adalah siswa yang berprestasi. Rini selalu mendapat ranking kelas. Suatu ketika Rini berteman dengan beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Rini banyak bermain dengan mereka. Saat pembagian rapot, ternyata nilai ia turun drastis dibandingkan sebelum mengenal mereka. Tindakan Rini sebaiknya A. Berhenti berteman dengan mereka sebab mereka memberikan dampak yang buruk. B. Membatasi pertemuan dengan mereka agar dapat belajar dengan baik. C. Tidak, ini tidak ya teman-teman ya. Tidak menyalahkan mereka atas hasil yang ia peroleh, sebab itu bukan kesalahan mereka. D. Meningkatkan jadwal belajar dibandingkan jadwal bermain. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab.
Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rini adalah siswa yang berprestasi ya. Kemudian Rini selalu mendapat ranking kelas. Suatu ketika Rini berteman dengan beberapa anak ABK berkebutuhan khusus ya. Rini banyak bermain, ingat teman-teman, Rini banyak bermain dengan mereka. Saat pembagian rapot ternyata nilai ia turun drastis dibandingkan sebelum mengenal mereka. Tindakan Rini sebaiknya, teman-teman, ini adalah soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman menilai keberagamannya. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu menerima keberagaman. Coba kita lihat jawaban yang A. Oh maaf, bukan hanya keberagaman ya, tapi juga pentingnya persatuan ya. Pentingnya persatuan. Ada satu lagi ya teman-teman ya. Bukan hanya keberagaman. Jadi pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau Anda menerima keberagaman dan juga Anda sangat mementingkan persatuan. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. A. Berhenti berteman dengan mereka sebab mereka memberikan dampak yang buruk. Bukan mereka ya teman-teman ya. Tapi karena Rini ini banyak bermain. Jadi tidak salah anak itu. Nah, A ini kurang tepat teman-teman. B. Membatasi pertemanan dengan mereka agar dapat belajar dengan baik. Ingat teman-teman, ini tidak menggambarkan persatuan ya. Ini menjadi kurang tepat. Yang C. Tidak menyalahkan mereka atas hasil yang ia peroleh sebab itu bukan kesalahan mereka. Nah, ini bagus teman-teman yang C ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita bandingkan dengan jawaban yang D. Meningkatkan jadwal belajar dibandingkan jadwal bermain. Nah, ini solusi yang paling tepat, teman-teman ya. Dibanding yang C, solusi yang paling tepat itu ada di D. Meningkatkan jadwal belajar dibandingkan jadwal bermain ya. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 4. Dio baru saja dimutasi ke cabang perusahaannya di kota. Dio baru pertama kali menginjakkan kaki di kota tersebut. Dio mulai berbaur dengan teman-teman barunya. Dio sering memperhatikan cara mereka dalam bergaul. Suatu hari saat mengerjakan tugas di sebuah kafe, Dio melihat seorang memeluk kekasihnya tanpa ada rasa malu. Padahal di daerah asal Dio, itu ada hal tabu dan bisa menimbulkan gosip yang berlarut-larut. Tindakan Dio: A. Membiarkan mereka melakukan hal tersebut dengan memalingkan pandangannya. B. Memberikan teguran agar mereka selamat dari gosip miring. C. Memberikan kode agar mereka tidak melakukannya di tempat umum. D. Menasihati mereka bahwa itu tidak baik untuk dilakukan di tempat umum. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Dio baru saja dimutasi di cabang perusahaannya di kota. Nah, Dio baru pertama kali ya menginjakkan kaki di kota tersebut. Kemudian Dio sering memperhatikan cara mereka dalam bergaul. Suatu hari saat mengerjakan tugas di sebuah kafe, Dio melihat seseorang memeluk kekasihnya tanpa ada rasa malu. Padahal di daerah asal Dio itu adalah hal tabu dan bisa menimbulkan gosip yang berlarut-larut. Teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara pandang teman-teman terhadap keberagaman. Ya, berarti ini sudah budaya di kota tersebut, berarti harus Dio terima. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau Dio ini menerima keberagaman tersebut, ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawabannya. A. Membiarkan mereka melakukan hal tersebut dengan memalingkan pandangan. Bagus teman-teman ya. Dibiarkan saja. Kalau tidak suka jangan dilihat. Ya. Yang A kita tahan dulu jawabannya. Kita bandingkan dengan yang B. Memberikan teguran agar mereka selamat dari gosip miring. Ini kurang tepat teman-teman ya. Kalau yang B ini betul budaya di desa asalnya Dio. Tapi Dio ini sekarang sudah pindah ke kota. Berarti Dio harus menerima budaya yang ada di kota. Nah, jadi yang B kurang tepat. C. Memberikan kode agar mereka tidak melakukannya di tempat umum. Ini juga kurang tepat ya, masih lebih tepat yang A.
Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menasihati mereka bahwa itu tidak baik untuk dilakukan di tempat umum. Ingat teman-teman, kita harus bisa menerima keberagaman budaya. Yang D ini menjadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah A. Membiarkan mereka melakukan hal tersebut dengan memalingkan pandangan. Tidak usah dilihat ya. Jadi, yang A ini poinnya 4. Yang C ini poinnya 3, yang D poinnya 2, dan B poinnya 1, teman-teman ya. Soal nomor 5. Anda diundang menjadi narasumber pada sebuah acara seminar salah satu perusahaan cabang. Saat sesi tanya jawab, beberapa peserta memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Akan tetapi, salah satu dari mereka tidak memberikan pertanyaan, melainkan cemoohan dan kritikan. Tindakan Anda, A. Menjawab kritikannya dengan kritikan juga, agar ia sadar bahwa yang dilakukan tidak tepat. B. Membiarkannya memberikan kritikan dan cemoohan agar perasaannya lega. C. Tidak dapat memaksa siapa saja untuk menyukai saya. D. Menjawab cemoohan dengan kritikannya dengan kalimat yang baik tanpa terbawa emosi. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman berikan jawaban, tuliskan jawaban teman-teman dan disertai alasan ya teman-teman ya di kolom komentar. Nah, pembahasan soal ini akan Pak Reza bahas di video berikutnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa teman-teman.